Saudara, seorang tukang cat yang diketahui bernama Bayu Anggara atau Bayu Saputra alias Dolar hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas reskrim unit Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dolar ditangkap setelah dilaporkan aktris Nova Eliza atas kasus pencurian sepeda motor Matic di kediamannya. Awalnya, ibu saudari Nova ini punya tinggal 3 orang ya di rumahnya, bersama anaknya perempuan dan pembantunya perempuan. Jadi ketika itu minta tolong carikan pembantunya tukang untuk mengecat di rumahnya, dan dapatlah tukang itu, yaitu TSK BS atau Dolar ini. Kemudian dia bekerja, selanjutnya sudah timbul niat jahat, kemudian dia melakukan aksi pencuriannya ketika saudari Nova sedang berangkat mengantar anaknya sekolah. Dolar sendiri diketahui baru 2 hari bekerja sebagai tukang cat di rumah Nova. Namun Dolar nekat beraksi saat rumah sepi ditinggal pemiliknya. Dolar menggasak sebuah motor dari kediaman Nova dan kemudian dijual kepada seorang penadah di Tanah Abang dengan harga murah, yakni 1,5 juta rupiah. Diketahui Dolar melakukan aksi pencurian dan menjual motor tersebut dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Awalnya dia membawa sepeda motornya, tapi di tempat cucian motor atau setir, kemudian dia jalan kaki masuk ke dalam rumahnya dan sudah tahu posisi kunci motornya ke ibu Nova tersebut. Kemudian ya diambil motornya, dibawa ke cucian, kemudian ya dia melakukan aksi kejahatannya, yaitu pencurian biasa pidana 2 terhadap korban saudari NE. Ya, selanjutnya dia menjualkan motor tersebut kepada penadahnya atas nama NAN yang tinggal di Tanah Abang, namun empangnya masih DPO. Tapi si TSK sudah mengakui perbuatannya. Ada juga barang bukti yang kita amankan, yaitu handphone. Atas perbuatannya pelaku dijerat 362 KUHP dengan ancaman pidana kurungan penjara selama 5 tahun. Saat ini, pihak kepolisian masih berupaya untuk mencari keberadaan penadah motor curian yang sudah diketahui identitasnya dan berinisial NAN. NAN pun kini telah masuk ke dalam daftar pencarian orang alias DPO karena menerima motor hasil curian. Nova sendiri saat ini belum buka suara terkait kejadian pencurian yang dialaminya. Namun untuk kendaraan sepeda motor dan 480 atau penadahnya sedang kami dalami melakukan penyelidikan. Jadi inilah motornya tersebut. Jadi kita juga masih akan melakukan pencarian kepada sepeda motor tersebut. Namun dari alat bukti yang kita dapat, TKUHP sudah cukup. Ada tersangka dan juga handphonenya. Jadi motor ini dijual kepada penadahnya dengan harga Rp1.500.000. Pengakuan dari TSK, motor tersebut dia melakukan pencuriannya sudah 2 kali. Di tempat berbeda, kisah pilu kakek penyandang disabilitas hidup tanpa rumah disorot publik. Pasalnya, kursi roda kakek penyandang disabilitas tersebut dicuri oleh 2 pria tak dikenal. Kejadian yang dialami kakek tersebut terekam CCTV dan tersebar di media sosial. Terlihat 2 pria tak dikenal tersebut mengambil kursi roda saat sang kakek tengah tertidur di emperan ruko di kawasan Bekasi Utara. Bapak yang ambil berapa orang? 2 orang. Yang hilang apa jadinya? Banyak sih, korban di itu kan macam-macam dasar terus
Jadi karung baju sama kakak saya Kartu keluarga. kartu keluarga saya. Jadi KTP kartu keluarga KTP surat udah nggak ada. Awal dari saya lihat saya pindah ke sini sih dia emang udah punya sepeda itu, karena dia waktu pas bilang juga dia nangis sih ke saya. Saya bingung juga, cuma bilang ya udah sabar aja, kan juga banyak yang nolong kok. Sempet depresi sih dianya stres. Lantaran kursi rodanya dicuri, kakek penyandang disabilitas tersebut otomatis berjalan merangkak. Dari info yang beredar, pihak kepolisian membenarkan bahwa korban merupakan tunawisma yang tinggal di jalanan. Diketahui sang kakek hidup menggelandang di jalanan sejak tahun 1990-an. Sang kakek diketahui memiliki keluarga, namun tidak ada yang memperdulikannya. Kisah dan kejadian yang dialami kakek tersebut sontak menggugah hati sejumlah selebriti untuk ikut berkomentar. Tadi aku lihat sempat foto dan video seorang kakek yang kursi rodanya itu dicuri. Aku pertama kali lihat benar-benar kaget karena benar-benar tega banget ya yang ambil kursi roda tersebut, karena kursi roda tersebut kan benar-benar suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh kakek tersebut, dan kakeknya juga lagi tidur, lagi istirahat, dan apa ya, kayak bener-bener nggak nyangka dan nggak tega sekali gitu. Dan buat kakek tersebut yang pasti aku hanya bisa mendoakan yang terbaik, memberikan semangat, dan semoga kakek bisa mendapatkan ganti yang lebih baik lagi. Pokoknya semoga banyak orang-orang yang tergerak hatinya dan bisa membantu juga untuk kakek, dan semoga tidak ada hal seperti ini lagi, dan sehat selalu yang pasti untuk kakek tersebut. Itu sepeda atau motor? Sepeda ban 3 Roda. sepeda ban 3 yang udah dibikin dirakit. Nah, Bapak lagi ngapain? Tidur kan jam 1 malam. Oh, memang dipergunakan buat apa, Pak? Saya untuk misal mandi segala macam ke danau jalan. Bapak pakai sepeda itu udah lama? Dari ya udah 7 tahun lah. 7 tahun? Polisi saat ini diketahui masih mencari keberadaan keluarga sang kakek. Para selebriti juga berharap keluarga kakek ditemukan dan sang kakek bisa ada yang mengurus. Tak hanya itu, para selebriti juga mengecam tindakan maling yang tak punya hati tersebut. Astagfirullahaladzim, ini berita apa lagi coba, hah? Ini kacau banget nih, kakek dicolong kursi rodanya sama maling, yang dimana kakek itu bisa dibilang, mohon maaf nih guys, kurang sempurna. Ya Allah ya Rob, ini malingnya kurang ajar banget. Ini maksudnya lihat-lihat dulu gitu, ini kakeknya nih butuh pertolongan banget gitu. Dia nggak bisa jalan tanpa alat itu, yang dimana alat itu adalah transportasi dia sehari-hari. Harusnya apa? Kita sebagai manusia saling tolong menolong. Iya, bukannya gue ngajarin yang jelek malingnya tuh mesti milih-milih harus colongnya orang kaya atau enggak. Di sini emang nggak boleh, maling tuh tetap salah gitu. Cuman ditambah ini kan kondisi kakeknya bisa dilihat, maksud gue tuh kayak ini kakek itu membutuhkan banget alat itu. Ya Allah, ini malingnya coba nih, ini kalau nggak bapaknya, kalau nggak dia yang begitu nih, gimana perasaannya nih? Astagfirullahaladzim. Pokoknya guys, pemirsa semuanya di sini, kita harus berbuat baik, kita harus saling tolong menolong, apalagi sesama orang yang kurang sempurna. Terus ini nggak bisa kemana-mana dong, Pak? Nggak bisa, mau buang air, mau mandi juga nggak bisa. Tapi udah ada yang mau bikinin, udah nepen ada. Nah, ini Bapak selama ini tinggal di mana? Apaan? Tinggal di mana? Sama ini tinggal di sini. Pinggir jalan aja tidurnya? Iya, emang saya orang pengennya begitu. Tidurnya di jalan berarti tiap hari? Mungkin untuk teman-teman bisa lebih punya rasa besar. Yang sebenarnya mungkin orang-orang di sekitarnya harus bisa lebih punya hati atau lebih punya rasa besar. Sementara itu, viral di media sosial mahasiswa Unisba menggelapkan uang arisan hingga mencapai miliaran rupiah. Kasus dugaan penipuan berkedok arisan tersebut mencuat usai diungkap Twitter milik akun @Dipsly. Diketahui pelaku adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi Unisba. Disebutkan korban dari penipuan tersebut mencapai ratusan orang dengan kerugian mencapai 2 miliar. Rupanya pelaku berinisial
JZF tidak sendiri, namun melakukan aksi penggelapan dana arisan tersebut bersama sang suami yang berinisial MAF. Diduga, pasangan sepasang mahasiswi dan mahasiswa tersebut menggunakan uang arisan untuk berfoya-foya. Saat dikonfirmasi kepada pihak kampus yang bersangkutan Unisba, pihak kampus membenarkan bahwa mahasiswi dan mahasiswa yang diduga pelaku merupakan mahasiswa aktif di kampus tersebut. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa kebanyakan korban merupakan rekan sesama mahasiswa. Hingga saat ini, dugaan korban hingga 120 orang dengan estimasi kerugian investasi miliaran rupiah. Ini anak sebenarnya Audi ya. Audi itu masa FEB juga. Jadi ini suami istri. Oh, suami istri. masih aktif juga ya, Pak? Masih aktif, jadi masih aktif sebagai karena membayar uang kuliah, masih aktif sebagai mahasiswa. Bahwa dia kuliah atau tidak, kita tidak tahu gitu ya. Tapi kabarnya tidak kuliah lagi. Mahasiswa kami kan walaupun bayar uang kuliah bisa saja tidak kuliah, tidak ujian gitu. Itu tadi kami berpegang pada ada di mensesnya, berpegang pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk mengembalikan yang dianggap kerugian. Jadi sebetulnya perhitungan sekian-sekian itu, misalnya saya peserta ya, kalau saya nanam sekian, mestinya saya dapat sekian-sekian hari ini. Nah itu saja. Jadi faktanya kalau misalnya saya 100.000, misalnya Bapak 100.000 itu tidak sampai segitu. Jadi misalnya miliaran itu dihitung peserta sekian, semestinya saya dapat sekian, jadi dikumulasikan. Mediasi kita tetap ya kalau Anda sanggup membayar, bayarlah. Ya. Dan kita terus Pak memantau itu, dan insya Allah juga hari Senin kami mengundang pelaku dan orang tuanya datang untuk menyelesaikan persoalan ini. Di kesempatan berbeda, Kepala Bagian Komunikasi dan Humas Unisba menjelaskan kronologi terkait kasus tersebut. Diketahui pelaku yang juga merupakan influencer akan dimediasi dengan para korban agar masalahnya dapat menemukan titik temu. Rencananya pihak pelaku dan keluarganya akan dipanggil Senin mendatang. Kalau kronologisnya memang ini dilakukan oleh mahasiswa, mungkin berusaha untuk membuat wirausaha sendiri untuk membentuk misalkan seperti mengumpulkan uang untuk investasi dan lain-lain. Dan ini memang mungkin karena investornya cukup banyak akhirnya laku dan lain-lain. Akhirnya mahasiswanya mungkin seperti kesulitan untuk mengelolanya sebenarnya. Di awal memang bagus ya pengelolaannya, namun di akhir-akhir ternyata memang ada beberapa kesalahan investasi dan lain-lain mengakibatkan mahasiswanya jadi tidak bisa mengembalikan sesuai dengan yang dijanjikan. Terduga pelaku juga sudah berusaha untuk mengembalikan, menjual aset-asetnya untuk mengembalikan dari kerugian, dan kebanyakan juga sebenarnya kerugian itu adalah yang belum dikembalikan sebagian atau keuntungan yang dijanjikan, jadi gitu. Jadi bukan memang sebanyak itu seperti 2 miliar, karena kalau kita lihat yang dianggap sebagai korbannya adalah mahasiswa juga tidak mungkin punya uang sebanyak itu sebenarnya. Tapi karena memang berkali-kali dilakukan, jadi seperti misalkan peminjaman, ada seperti lelang, misalkan terduga pelaku ada membutuhkan uang atau ada dari grupnya membutuhkan uang. Nah uang ini akhirnya ditawarkan kepada yang lain, ke investor. Ada tidak yang mau meminjamkan misalkan dengan harga misalkan 1 juta begitu, 1 juta, lalu 1 juta itu nanti dikembalikan 1,2. Ya mungkin karena banyak sekali perputaran uang, jadi akhirnya mungkin pengawasannya kurang dan lain-lain, akhirnya malah tidak bisa mengembalikan sesuai dengan yang dijanjikan. Akhirnya malah kebingungan dengan perputaran uang tadi. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kami masih menganggap ini asas praduga tidak bersalah. Sampai memang kita melihat mediasi juga tadi, mediasi dengan korban-korban, kami melihat bahwa yang penting adalah kita melihat ada kemungkinan untuk pengembalian uang. Kasus ini juga menjadi perhatian mahasiswa di kampus. Mereka prihatin dan terkejut atas kejadian tersebut. Mereka berharap kasus ini dapat menemui jalan tengah antara para pelaku dan para korban. Kasus ini juga menjadi pembelajaran agar mahasiswa maupun anak muda agar lebih selektif dalam mengikuti arisan online, investasi maupun layanan finansial daring lainnya. Jadi mungkin si J ini udah membawa kabur gitu ya uang senilai kurang lebih 2 miliar gitu. Perasaannya tuh kesian sih ya sama para korbannya gitu. Terus juga
sebenarnya nggak ngerti juga latar dari orang ini melakukan penipuan sebesar ini tuh apa gitu. Mungkin dari faktor yang mungkin kita nggak tahu apa gitu ya. Cuman mungkin kalau dari aku lebih berhati-hati aja gitu sih sama arisan ini, apalagi ini kan online gitu ya arisannya. Terus jangan gampang tergiur kali ya sama bujuk rayu atau kalimat-kalimat manis yang mungkin bikin kalian jadi tertarik atau tergiur gitu. Kalau dari aku sih gitu. Iya, karena emang apa ya, jadi temen saya punya temen juga ternyata korban. Nah jadi dia cerita juga, jadi emang apa ya, jadi saya juga taunya sebelum di Twitter juga udah tahu gitu. Kalau nggak salah dia ruginya 20 juta gitu. Kalau nggak salah untuk awal-awalnya mah memang aman, cuman untuk akhir-akhirnya, nah itu ada mulai kecurigaan kalau nggak salah kayak gitu. Kisah arisan bodong tersebut juga membuat sejumlah selebriti ikut berkomentar. Kalau menurut aku sih itu keterlaluan ya. Itu keterlaluan parah. Itu mungkin si mahasiswinya itu kan dia berarti berperan sebagai bandar arisannya kan. Yes. Itu mungkin dia kebanyakan kalau arisan yang sampai bawa kabur sampai miliaran gitu tuh berarti kan kategori arisan sosialita ya, arisan menter, hedon gitu kan. Itu biasanya tuh si bandar itu kejebak itu biasanya sama lifestyle yang mungkin notabene dia juga masih mahasiswa gitu, belum punya penghasilan gitu kan. Terus dia memaksakan diri untuk menjadi seorang bandar arisan. Kan bandar arisan itu kan soalnya tanggung jawabnya kan bener-bener besar banget ya untuk member-member arisannya gitu. Ada yang nanti kadang member bayarnya telat gitu-gitu, dan itu kan bandar kan harus siap nalangin dulu kan. Nah kalau menurut aku itu sih yang bikin akhirnya itu si bandar itu bangkrut, dan endingnya tuh akhirnya tuh mereka tuh kabur gitu. Selain lifestyle, ini juga nalang-nalangin duit member. Diketahui dunia arisan juga kerap dekat dengan para selebriti. Mungkin sedikit berbeda lantaran para selebriti jelas kerap ikut arisan dalam bentuk jumlah uang yang besar atau arisan mewah. Beberapa artis pun bahkan juga sempat menjadi korban arisan tas mewah. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus menangani kasus arisan yang dialami para artis. Jadi hari ini kita tujuannya untuk melaporkan bandar arisan, bandar Hermas yang sudah menghilang, dan kita udah mencari dia kemana-mana tapi belum ketemu. Makanya kita hari ini sama tim kuasa hukum ingin melaporkan bandar tersebut. Logisnya kejadiannya kita ini sudah berteman dekat lama ya sepertinya, tapi di tengah-tengah dalam arisan ini 2 tahun. Berjalan udah 1,5 tahun, tiba-tiba bandar ini menghilang. Jadi kita di sini tujuannya untuk mencari dia. Kalau untuk arisan aku nggak mau terlalu berkomentar ya, karena ternyata korbannya juga banyak. Tapi sejauh ini ya cukup prihatin dengan kondisi yang ada aja. Kalau aku sih nggak masukin ke jalur hukum ya, karena mungkin banyak teman-teman yang lebih rugi, jadi mereka aja yang masukin. Aku sih pernah, tapi ini arisan receh. Kalau ini arisan waktu baru-baru awal corona tuh ya, itu namanya arisan menurun. Itu sih memang itu bodohnya aku ya. Padahal aku main sama temen aku sendiri yang notabene memang dia tuh udah sosialita gila-gilaan banget sih. Cuman aku ikutan yang main yang kecil dulu gitu, main yang receh. Ternyata di situ duit aku dibawa kabur sama dia, dan itu bener, itu juga dia itu keoknya itu ya karena lifestyle dia yang terlalu glamor. Ternyata dia ngegelapin duit member, ditambah lagi banyak member juga yang kabur gitu, kayak udah narik terus akhirnya kabur. Nah akhirnya si bandar tuh mau nggak mau ya itu bangkrut gitu karena dia kelimpungan gitu. Cuman kalau yang sekarang yang lagi aku jalanin, aku lagi jadi member tiga member arisan sosialita ya. Itu sih alhamdulillah amanah semua.